sukacita yang sejati hanya datangnya dari Tuhan. Karena itu tuntun kami untuk mendengar firman urapi kami, supaya kami boleh mengerti rencana tujuan Tuhan dalam hidup kami. Kami dipanggil untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang yang menikmati bahagia di dalam Tuhan. Karena itu biar hikmat Tuhan memenuhi kami untuk kami mengerti firman, dan hati kami dijamah supaya hati kami lembut, hati yang penuh pengertian untuk mengerti firman, sehingga tidak ada penolakan akan firman. Ketika firman itu disampaikan untuk menegur, menasihati, mengingatkan kami, biar mampu mengubah hidup kami. Karena tidak ada satupun manusia di dunia yang mampu merubah setiap manusia selain kekuatan kuasa Tuhan lewat kebenaran firman. Urapi hamba-Mu dengan kuasa, dengan hikmat pengertian dari Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala roh yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami undang kuasa Tuhan yang bekerja. Karena kami tahu Tuhan, sukacita damai kami tidak dikondisikan oleh apa yang kami lihat, apa yang kami alami, tapi apa yang kami rasakan ketika kami ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jadi terima kasih untuk Pak Alex, Sherly, dengan semua pengurus doa puasa. Ini adalah kesempatan yang kesekian. Sudah. Kesekian kali untuk saya diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini. Baik, kita akan melihat firman Tuhan yang diambil di dalam Yakobus 2. Ya, mungkin saya harus bantu dengan center itu ya. Sepertinya mesti dibantu. Ya. Kita lihat di dalam Yakobus 2 Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Iman dan Hikmat. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira ia menerima suatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini Yakobus tunjukkan kepada 12 suku Israel yang ada di perantauan. Jadi firman ini ditujukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan. Namun yang kita lihat bahwa di dalam ayat 2 dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi berbeda dengan apa yang dikatakan Pak Nababan sebelumnya di dalam Injil Matius. Dikatakan ketika mereka melihat bintang, mereka berapa? Mereka bersukacita. Tapi di sini dikatakan di ayat 2, anggaplah apabila kamu jatuh dalam pencobaan, satu apa? Kebahagiaan. Jadi ini kan bertolak belakang. Satu lihat bintang, berarti kalau lihat bintang dilambangkan itu sesuatu yang indah, ya kan, sesuatu yang cantik, yang menarik. Tapi ini adalah ketika kita sedalam kesulitan, dalam kesukaran, firman Tuhan katakan, anggaplah itu satu sukacita. Karena di terjemahan lain di situ disebutkan bukan hanya kebahagiaan, tapi disebut keberuntungan, disebut sebagai sukacita. Jadi ketika kita ada dalam pencobaan itu satu sukacita, satu berkat bagi kita. Namun kita lihat dulu
Pencobaan seperti apa? Kalau yang kita buat sendiri itu bukan pencobaan, tapi itu apa? Konyol, itu mengundang malapetaka, mengundang persoalan sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah ujian atau pencobaan-pencobaan tentu yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tema kita pada hari ini adalah kebahagiaan di balik pencobaan, atau sukacita, keberuntungan di balik pencobaan. Ada istilah orang bilang berkat dikemas atau dibungkus dengan apa? Dengan persoalan. Kira-kira begitu, ya kan? Dibungkus dengan persoalan. Jadi pencobaan di dalam Alkitab ini atau pencobaan yang ditulis di dalam kitab suci ini memiliki atau punya pengertian yang bermacam-macam. Jadi ada pencobaan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk apa? Menjatuhkan kita. Ada pencobaan yang berniat untuk menjatuhkan kita. Seperti yang kita lihat di ketika Yesus selesai berdoa puasa 40 hari di padang gurun, iblis datang apa? Mencobai kan, jika engkau anak Allah, coba engkau jatuhkan dirimu dari hubungan rumah sampai ke bawah. Ini adalah pencobaan yang bersifat untuk menjatuhkan manusia. Demikian juga misalnya pencobaan, ada pencobaan yang kita lihat di dalam ayat 13 dari pasal 1 ini dikatakan begini. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi ini ada pencobaan yang memang datang dari si jahat, ada pencobaan yang bukan datang dari siapa-siapa. Dan hal yang ketiga juga ada pencobaan yang benar-benar datang dari iblis, tapi Tuhan gunakan kesempatan itu untuk menguji. Jadi kita melihat juga di sini bahwa pencobaan yang dimaksud di sini adalah pencobaan yang menyucikan, seperti di dalam ayat 13. Bahwa pencobaan yang dimaksudkan di kitab Yakobus ini adalah pencobaan yang menyucikan, menguatkan dan mengangkat kita dari supaya hidup kita menjadi lebih baik. Jadi pencobaan yang dimaksud sini adalah pencobaan yang menyucikan, menguatkan, mengangkat dan sebagainya. Dan biasa ini disebut dengan ujian. Jadi ketika pencobaan itu bersifat untuk menyucikan kita, mengangkat kita, menguatkan itu, yang biasanya kita sebut adalah ujian. Jadi kita melihat dari contoh tadi, pencobaan-pencobaan yang satu menguatkan, yang satu datangnya dari iblis untuk menjatuhkan. Seperti saya katakan, pencobaan yang satu yang datang dari iblis untuk menjatuhkan kita, pencobaan yang datang dari pencobaan atau ujian yang bisa menguatkan kita, ini bisa digabungkan. Inilah cerita yang terjadi di dalam kitab Ayub. Ya kan, kitab Ayub, ketika Ayub diuji, ketika Ayub dicobai oleh iblis dengan berbagai macam cara untuk menyerang Ayub, dengan berbagai upaya bagaimana iblis mau mencoba mengganggu Ayub. Tapi di sisi lain Tuhan juga izinkan dan Tuhan gunakan kesempatan itu untuk apa? Untuk menguji Ayub supaya apa? Murni imannya, diproses supaya juga dia dikuatkan. Jadi digabungkan antara dari si jahat, dan Tuhan menggunakan kesempatan itu untuk memproses. Contohnya seperti cerita yang ada di cerita kasus Ayub. Jadi kisah Ayub ini yang menjadi menjadi pelajaran bagi kita sampai hari ini. Jadi sama sekali Ayub dicobai untuk apa? Untuk menguatkan dia. Jadi cerita atau yang kita maksudkan, yang kita akan bahas di sini adalah pencobaan menurut Yakobus 1 ayat 2. Adalah pencobaan yang menjadikan kita jadi kuat, menjadikan kita diangkat jadi lebih baik dan sebagainya. Jadi ada bermacam-macam
ketika kita menghadapi pencobaan, ada bermacam-macam respon, ada bermacam reaksi yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, ketika diperhadapkan dengan kesukaran. Ada bermacam-macam, berbeda orang-orang menanggapi hal itu. Ada yang mungkin marah, ada yang jengkel, ada yang bersungut-sungut ketika ada dalam pergumulan, ada dalam penderitaan. Tapi ada juga yang bertahan. Apa kalau bahasa Inggris apa? Defend. Artinya bertahan, tidak melakukan sesuatu, tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak marah. Jadi dia tetap bertahan. Pasif dalam arti pasif. Ini juga kurang bagus juga. Dia cuma pasif, cuma bertahan, tapi tidak berbuat sesuatu. Dan hal yang ketiga, ada orang ketika dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam pencobaan, dia apa? Dia bersyukur. Dia bersuka cita. Dan hal inilah yang keren. Ketika kita ada dalam penderitaan, ada dalam pergumulan, mampu kita bersyukur, mampu kita mengucap syukur. Jadi kebahagiaan di balik cobaan atau ujian. Jadi kenapa kita harus berbahagia? Atau kenapa kitab Yakobus ditulis, anggaplah suatu kebahagiaan, suatu keberuntungan, suatu sukacita kalau kamu mengalami pencobaan atau kalau kamu mengalami ujian. Kenapa dikatakan berbahagialah, anggaplah beruntung ketika kamu dalam pencobaan? Sebab pandangan orang, sebab pasti kita memiliki pandangan bahwa ketika kita lolos dari ujian, kita lolos atau kita menang dalam proses, tentu yang kita lakukan apa? Bersuka cita, kan? Sama dengan orang ketika dia bertanding melewati tantangan-tantangan yang dia lakukan ketika menang apa? Dia bersuka cita, kan? Dia bersorak-sorai. Demikianlah firman Tuhan ini dikatakan. Kenapa kita bersuka cita di balik ada pergumulan, ada cobaan? Karena ketika kita lolos dalam pencobaan, kita apa? Kita merasa kita bersuka cita. Kita merasa kita menang dan sebagainya. Dan kenapa Yakobus katakan anggaplah bersuka cita ketika kamu dalam pencobaan? Karena di balik pencobaan itu sangat bernilai. Jadi ada harga, sangat bernilai, ada punya nilai, punya harga, sehingga kita harus apa? Berbahagia. Kita harus bersuka cita. Bukankah ketika kita melewati semuanya itu, kita itu ada berkat? Ketika kan sama dengan orang bilang kan, jadi berkat bagi saya ini. Ada pergumulan ini kita bisa lewat, kita bisa tahu diri kita bisa melakukan ini, dan itu sebuah berkat. Makanya firman Tuhan katakan, itu bersuka cita karena itu punya nilai. Karena itu ketika kita hadapi pencobaan, janganlah kita baper. Karena itu jangan kita bawa perasaan ketika kita menghadapi pencobaan. Jangan kita bawa baper, kita seperti tadi Pak Nababan bilang, jangan kita sedih, ya kan, jangan kita kecewa, putus asa, jangan kita apalagi kita marah dan sebagainya untuk menghadapi pencobaan ini. Kenapa? Kadang-kala ketika kita mengalami pencobaan, kesukaran dalam hidup ini, kita sudah menganggap kita sudah orang yang paling susah di dunia. Kita sudah anggap orang yang paling menderita di dunia. Karena itu firman Tuhan kata tetap bersuka cita. Jadi jangan membawa baper. Jadi ayat ini mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Jadi kenapa orang jatuh atau kenapa kita harus beruntung, seperti saya jelaskan tadi bahwa itu satu kebanggaan, kebahagiaan apabila kita bisa lolos dalam persoalan, dalam pergumulan. Sebab itu pencobaan itu atau kesulitan itu jangan kita hindari. Jadi apapun yang terjadi kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Mau tidak mau kita harus hadapi kesulitan itu. Kenapa kita harus hadapi? Kenapa kita harus berbahagia di balik sukacita? Pertama, karena kebahagiaan, anggaplah suatu kebahagiaan, sebab sesuatu ada kesempatan untuk kita bertumbuh. Jadi kenapa kita harus berbahagia ketika di dalam menghadapi pencobaan atau menghadapi ujian, menghadapi proses? Karena kita ada kesempatan, ada potensi untuk kita bertumbuh. Bukan sesuatu yang merugikan. Bukankah ketika kita sedang membangun rumah atau kita sedang
merenovasi gedung atau rumah tinggal, pasti kita merenovasi itu memperbaiki supaya jauh lebih baik kan? Jauh lebih indah, jauh lebih cantik. Demikian juga dengan hidup kita. Kenapa kita harus berbahagia ketika kita dalam menghadapi pencobaan? Karena ada potensi untuk hidup kita menjadi jauh lebih baik. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Ya kan, mungkin tadinya kita bisa, kapasitas kita hanya bisa melakukan 5 kilo. Tapi ketika kita ada ujian, ada proses, kita bisa melakukan atau bisa mengangkat beban mungkin 10 kilo. Berarti kita ada kekuatan, ada kemampuan yang jauh lebih yang bisa kita lakukan. Tetapi dengan adanya percobaan, adanya proses itu membuat kita semakin maksimalkan kemampuan kita. Bisa kembangkan iman kita, kembangkan potensi kita, kembangkan iman kita. Kita kadang-kadang kita tidak tahu kemampuan kita kalau kita ada di zona nyaman. Tapi ketika kita dihempas di zona yang tidak nyaman, baru kita tahu kemampuan iman kita, kemampuan fisik kita, kemampuan mental jiwa kita. Kita baru tahu, ternyata saya bisa bikin ini, ternyata saya bisa lakukan ini. Bukankah kemarin waktu kasus COVID, banyak orang yang ketika dalam keadaan tertekan, akhirnya mau tidak mau mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu. Ternyata mereka bisa. Ternyata ada banyak potensi-potensi talenta yang ada di dalam diri yang tidak tergali. Tapi itu boleh muncul ketika ada kesulitan. Itu muncul ketika ada problem, ada masalah dalam hidup kita. Jadi hal yang pertama adalah kita punya kesempatan untuk bertumbuh untuk sesuatu yang baik, bukan merugikan. Jadi jangan beranggap bahwa ketika kita dalam kesulitan, ketika dalam masalah, dalam proses, menganggap hal itu merugikan. Sekalipun mungkin ketika kita invest, ketika melakukan sesuatu usaha bisnis, memang kelihatan mungkin kita rugi. Ya kan, kita kehilangan modal. Tapi di balik semuanya itu akan membawa keberuntungan bagi hidup kita. Memang dari awal mungkin kita melihat rugi, tapi kita lihat endingnya. Kita akan melihat keberuntungan, kebahagiaan, berkat yang dari Tuhan. Sama seperti ada kesaksian bilang, kok rumah tangga saya bermasalah. Tadinya anteng-anteng, ternyata sekarang ada teman saya, dia bilang dia berumah tangga sekitar berapa, 27 apa berapa. Dia bilang 2015 dia suaminya melakukan hal yang mengkhianat, menyakiti, dan pada akhirnya divorce, dicerai. Dia bilang begini, saya bersyukur dengan adanya kasus. Bukan berarti dia bersyukur dengan proses perceraian, tidak, tapi bersyukur dengan adanya problem suaminya berselingkuh. Dia sadar, membuat dia semakin dekat dengan Tuhan. Kalau dulu dia bilang saya kaya, punya ini, punya itu, membuat saya cuma sekedar formalitas menjadi orang Kristen, datang ke gereja beribadah, tapi tidak sungguh-sungguh mengalami, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tapi dia bilang, saya bersyukur, saya bangga dengan adanya problem ini, membawa saya semakin dekat, semakin ada waktu dengan Tuhan. Kalau dulu dia bilang, dulu saya punya ini, saya tidak ada waktu untuk Tuhan. Jadi di balik semuanya itu ada rencana, ada maksud Tuhan. Amin. Jadi kita bersyukur. Jadi jangan anggap kita rugi. Jangan anggap kita merasa ada kehilangan. Memang kehilangan harta, mungkin kehilangan harga diri. Tapi ingat, Roma 8:28 katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Jadi akan ada segala kebaikan. Kita melihat Ayub ketika diproses, bukankah mendatangkan kebaikan? Firman Tuhan katakan dia diubah 2 kali lipat dalam segala hal. Bukan hanya berkat materi, tapi kehidupan keluarga, anak-anaknya dikatakan lebih cantik, lebih ganteng lagi. Jadi semua proses, kesulitan-kesulitan pastinya akan mendatangkan jauh lebih baik. Jadi anggaplah itu sukacita, keberuntungan ketika kita masuk di dalam proses ujian. Dan hal yang kedua, kenapa kita harus berbahagia dan di dalam menghadapi ujian atau pencobaan adalah ujian terhadap iman, bahwa pencobaan dapat menguji iman seseorang. Bukankah firman Tuhan katakan iman tumbuh di dalam penganiayaan, kesukaran, dan iman akan menghasilkan ketekunan, kesabaran, dan menjadikan kita kuat dan sabar. Jadi hal yang kedua, ketika kita ada proses, iman kita akan bertumbuh. Karena firman Tuhan katakan kita akan bertumbuh kalau ada penganiayaan. Artinya iman kita akan bertumbuh, iman kita akan bergerak ketika kita ada dalam kesulitan. Bagaimana kita mau bertumbuh iman kita kuat kalau tidak ada beban? Sama seperti olahragawan, sebagai orang yang mengangkat barbel supaya otot-otot
otot tangannya kuat, pasti dia harus angkat beban kan. Ada barbel yang harus dia diangkat supaya apa? Ototnya kuat. Demikian juga otot rohani kita kuat, harus ada ujian, ada proses. Karena itu jangan serta-merta ketika kita dihadapkan dengan proses ujian, kita serta-merta marah atau lari dari Tuhan. Hadapi aja, hadapi. Pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan pada akhirnya akan memberikan kita kemenangan. Artinya kita bisa diberikan kekuatan, ada ketekunan, sabar. Artinya kita bisa punya kemampuan menghadapi kesulitan. Kita punya kemampuan untuk menghadapi hidup ini. Jadi kita menjadi orang yang sabar. Karena sabar di sini berarti kita di mana Tuhan membentuk kita supaya sabar sampai membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya ketika kita dihina, kita tidak mencaci maki. Ketika kita dicaci maki, kita juga tidak melawan. Sampai dibuat begitu Tuhan sehingga kita menjadi orang yang sabar. Jadi orang yang mau jadi sabar, jangan marah kalau ada orang yang menjengkelkan datang membuat kita buat jengkel. Kalau kita mau jadi orang sabar, jangan marah kalau ada orang-orang yang menyebalkan di dekat-dekat kita. Tuhan mengizinkan hal itu supaya sampai kepada titik ketika ada orang yang menjengkelkan, ketika ada orang yang mungkin kita tidak suka datang kepada kita, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita tidak lagi menganggap orang ini menjengkelkan kita. Artinya kita tetap menerima dia sehingga benar-benar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah kesabaran yang sejati. Ketika kita sudah tidak bisa membalas, orang sudah merugikan kita, orang sudah mencaci maki kita, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Walaupun ada potensi untuk kita melakukan sesuatu buat orang lain. Walaupun kita ada potensi untuk kita melawan dia, tapi tidak melakukan hal itu. Nah, itulah kesabaran. Orang bilang kesabaran tingkat dewa. Iya kan, ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena itu dalam proses ini ada ketekunan, iya kan? Ada ketekunan dan sebagainya. Dan hal yang ketiga, bahwa kebahagiaan di balik pencobaan adalah ketekunan, di mana akan menghasilkan ketekunan sehingga sampai menjadi sempurna. Firman Tuhan katakan di dalam ayat pembacaan kita di sini, dikatakan di dalam ayat 4 kalau tidak salah. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tuhan mengizinkan semuanya itu supaya kata apanya? Kita tekun dan menghasilkan buah. Ketika buah sudah matang, kita akan menjadi sempurna. Bukan berarti menjadi orang yang sempurna adalah orang yang tidak pernah melakukan kekeliruan, bukan itu maksudnya. Artinya menjadi orang yang menjadi sempurna, menjadi orang lengkap, menjadi dewasa rohani. Bukan berarti sempurna kita tidak berbuat kesalahan, tidak, tetapi menjadi orang yang lengkap, dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Sehingga kita tidak lagi kita sudah mencapai kedewasaan rohani sempurna. Artinya kita tidak bercacat celah, tekun dan sebagainya. Jadi orang yang tekun pasti orang yang orang yang menggambarkan sifat orang yang bekerja keras seperti tadi sudah dikatakan. Jadi akan menghasilkan ketekunan ketika kita dalam kebahagiaan dalam mengalami percobaan, akan menghasilkan ketekunan iman kita. Dan orang yang tekun seperti tadi dikatakan oleh Pak Nababan, pasti orang-orang yang di dalam Tuhan pasti dia akan bekerja keras. Jadi orang yang tekun tentu dia akan bekerja keras, dia akan rajin bekerja, gigih, tidak akan menyerah. Dia tidak akan menyerah untuk melakukan sesuatu. Orang yang tekun pasti dia akan berjuang terus sampai mendapatkan apa yang diharapkan. Orang yang tekun dia akan berjuang sampai mendapatkan janji Tuhan. Dia tidak akan menyerah di tengah jalan. Dia tidak akan menyerah dalam melakukan sesuatu atau aktivitas tertentu. Jadi orang yang tekun biasanya orang itu akan memiliki disiplin dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Iya kan? Orang yang tekun berarti dia orang yang disiplin. Orang yang disiplin, orang yang yang sabar untuk mencapai tujuan atau untuk menyelesaikan tugas dan persoalan yang mereka hadapi. Jadi kita anak-anak Tuhan juga perlu disiplin. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang tekun seperti firman Tuhan katakan, jadilah orang Kristen yang tekun, jadilah orang Kristen yang berdisiplin. Berdisiplin berarti kita harus rajin, disiplin baik dalam waktu, baik di dalam
dalam segala tindakan kita harus ada disiplin hidup. Kalau kita menjadi orang yang sembrono, orang yang tidak punya aturan, bahaya. Jadi semua ada disiplin, seperti tadi bilang ada etika di dalam menjalankan hidup. Begitu juga bolak-balik saya katakan, di dalam doa puasa ini juga ada disiplin, ya kan? Ada etika yang kita harus lakukan. Walaupun memang keselamatan itu gratis, keselamatan itu cuma-cuma, tetapi ingat, mengikut Tuhan itu harus ada disiplin, ada tata tertib, ada aturan-aturan yang kita harus jalani. Bukan berarti kita bebas. Memang kita diberi kebebasan, tapi bebas bukan berarti bebas liar. Bebas tapi kebebasan itu adalah kebebasan yang ada aturan, ada tata tertib yang harus kita lakukan. Kalau kita diberi kebebasan oleh Tuhan, terus kita kebebasan itu kita gunakan dengan sebebas-bebasnya, kita akan hancur. Kenapa? Menyalahgunakan kebebasan kita, mengasaskan kebebasan. Sama seperti sekarang kan kita melihat hari-hari ini kan dibilang HAM, hak asasi manusia, bebas melakukan ini, tetapi kebablasan kan. Orang melakukan apa kadang-kadang sudah tidak ada etika, sudah tidak ada disiplin. Jadi kita perlu disiplin dalam hidup ini. Jadi ketekunan dapat menghasilkan kesabaran, sabar menggambarkan kemampuan seorang untuk mengendalikan diri. Jadi ketika kita ada sabar menghasilkan tekun, tentu kita ada pengendalian diri. Jadi pengendalian diri seseorang, karena itu adalah buah roh, itu kan adalah pengendalian diri. Jadi kita tetap punya pengendalian diri di dalam menjalani kehidupan, dalam menghadapi masalah dan sebagainya. Jadi kita harus memanage, mengolah emosi jiwa kita juga. Jangan terlalu marah, gelisah dan sebagainya menghadapi kesulitan, tantangan hidup ini. Karena tetap bersikap positif dalam menghadapi situasi sulit yang tidak sesuai yang mungkin kita harapkan. Karena hari-hari ini tidak akan menjadi lebih baik. Bahkan untuk ini tanggal berapa ini? Tanggal 11. Iya, tanggal 11 berarti tinggal 20 hari. 20 hari kita akan akhiri 2023 dan masuk 2024. Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi di 2024. Ya kan, pasti akan sesuatu yang belum pasti, dan mungkin saya percaya tahun depan bukan akan menjadi lebih baik, tetapi yang pasti Tuhan akan pelihara kita. Ya kan? Yang pasti Tuhan akan pelihara kita, karena firman Tuhan berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi yang pasti kita pasti ada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mungkin ada kesulitan, ada kesukaran di tahun 2024, tapi yakinkanlah kalau tahun 2023 ini tinggal 20 hari kita tinggalkan nanti, bukankah Tuhan sudah tolong? Bukankah Tuhan sudah sertai? Bukankah Tuhan sudah pelihara dari Januari sampai hari ini? Maka kita pastikan juga untuk tahun 2024 Tuhan akan memelihara juga kita sama seperti hari ini. Kalau hari kemarin Tuhan tolong, maka hari ini dan seterusnya Tuhan akan tolong. Bukankah firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah berubah, ya kan? Dulu, sekarang dan selamanya. Dan Tuhan ada di masa depan, bukan di masa lalu. Karena itu biarlah kegagalan yang pernah kita alami di Januari sampai Desember 11 ini biarlah kita tinggalkan, tapi biarlah itu menjadi pelajaran, evaluasi untuk kita lebih bijaksana menata, menjalan, bertindak supaya lebih baik, sehingga apa yang kegagalan, tindakan, keputusan yang kita lakukan di waktu-waktu lalu tidak melakukan hal itu lagi, jadi pelajaran bagi kita. Sehingga kita akan masuk di 2024 dengan semangat, dengan urapan, dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Jadi kita jangan melihat ke belakang, jangan melihat apa yang sudah terjadi ke belakang, tapi lihatlah hari ini dan ke depan. Karena sekali lagi Tuhan ada hanya di hari ini dan hari depan. Jadi biarlah kegagalan atau mungkin masalah yang pernah kita alami waktu-waktu lalu, biarlah itu menjadi pelajaran, menjadi evaluasi buat kita semua. Karena itu biarlah kita tetap memiliki ketekunan, kedisiplinan dengan sikap berpikiran positif. Jadi kita harus berpikiran positif. Jadi bagaimana kita menghadapi pencobaan itu? Kalau tadi saya bilang kebahagiaan di balik pencobaan, tapi bagaimana kita menghadapi pencobaan itu? Gunakanlah hikmat. Bukankah firman Tuhan katakan pakai hikmat? Kenapa kita harus pakai hikmat?
Kenapa? Karena ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan hidup, kadang-kala kan kita tidak tahu bagaimana cara untuk mengatasi, mengambil keputusan. Kadang-kala kita bingung. Oh, anak muda bilang kita galau mengambil tindakan apa. Karena itulah bagaimana kita menghadapi pencobaan itu. Ketika kita menghadapi itu, minta hikmat Tuhan. Datang kepada Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu gunakanlah hikmat Tuhan. Hanya dengan hikmat Tuhan segala masalah pasti ada jalan keluar. Amen. Bukankah kita sudah biar orang-orang pintar, pengamat-pengamat, kita sudah pergi ke konsultan ekonomi, konsultan apalagi kejiwaan dan sebagainya, mereka sudah beri tuntunan, sudah beri pengarahan, tapi kadang-kadang gagal. Salah kan? Bahkan mungkin kita sudah pergi ke ahli hukum untuk mengenai masalah ini dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita juga mengalami kegagalan, mengalami masalah-masalah. Karena itu minta hikmat. Saya percaya ketika kita minta hikmat dari Tuhan, pasti jalan keluar pasti akan ada. Amen. Karena hikmat Tuhan itu hikmat yang luar biasa, yang mungkin kita tidak dapat di bangku sekolah. Mungkin kita S3, ya kan, kita mungkin bergelar pendidikan S1, S2, S3, tapi hikmat ini kita tidak dapat di bangku kuliah. Mungkin kita kuliah 4 tahun, tapi hikmat itu datangnya dari Tuhan. Amen. Bagaimana mendapat hikmat itu? Ya bergaul karib dengan Tuhan. Amen. Jangan harap kita mau dapat hikmat kalau kita sendiri tidak baca firman Tuhan. Jangan dapat hikmat, jangan berharap kita berhikmat atau menjadi orang yang bijak, tapi kita sendiri tidak bergaul karib dengan Tuhan. Jadi disitulah kita mendapatkan tuntunan hikmat ketika kita bergaul dengan Tuhan. Ya kan, jangan bilang Tuhan bagaimana kita dapat hikmat, saya tidak dapat hikmat, saya tidak mendengar suara Tuhan, saya tidak mendapat petunjuk dari Tuhan. Ya gimana kita mau dapat ketika kita tidak ada pergaulan akrab dengan Tuhan, tidak membaca firman Tuhan. Jadi mintalah hikmat kepada Tuhan dan bergaullah dengan Tuhan. Amen. Karena hikmat itu, pengertian hikmat itu adalah penggunaan yang benar ya. Ini hikmat yang sesungguhnya adalah penggunaan yang benar dari informasi untuk mencapai tujuan yang tepat dan benar. Ini hikmat. Tapi ilmu itu adalah informasi kan? Ilmu seperti yang tadi saya katakan, ketika kita ada kesulitan ekonomi, tidak mampu memanage, mengolah keuangan, kita pergi ke konsultan keuangan, ya kan? Mungkin kita secara gangguan jiwa, kita pergi ke psikolog atau apalah, kita pergi ke sana. Yang dia sampaikan itu adalah apa? Ilmu kan? Informasi. Harus ini, harus buat ini. Itu adalah sebuah informasi. Tapi hikmat itu beda. Hikmat adalah apa? Penggunaan yang benar dari informasi untuk apa? Mencapai tujuan yang tepat dan benar. Tapi kalau kita mendapatkan informasi atau hikmat dari manusia, walaupun memang harus bikin ini begini, tapi kenyataannya hasilnya salah kan? Tapi kalau hikmat dari Tuhan pasti tidak akan salah. Kalau Tuhan bilang harus buat ini, kalau Tuhan sudah bilang, "Udah saya sakit hati, saya ini sudah ke dokter, sudah periksa, sudah EKG, sudah apalah, sudah periksa, sudah medical check up. Kok saya ini sakit ini ya, sakit malah, sakit inilah. Kenapa ya?" Pasti kalau pergi ke dokter atau datang menghadap kepada Tuhan, pasti Tuhan bilang begini, karena kamu menyimpan sakit hati, kamu menyimpan dendam kepada orang, maka kamu sakit, jiwa kamu sakit. Ya kan, kamu sakit ini, sakit mah nggak sembuh. Padahal dia sudah ke dokter ABC, bahkan sudah di medical check up, pokoknya sudah secara medis sudah dia ikuti secara detail, tapi tidak ditemukan sakit penyakitnya. Tapi kalau dia datang kepada Tuhan, itu simpel. Tuhan bilang, ampuni orang yang sudah melakukan kesalahan kepada, ampuni suamimu, ampuni istrimu, ampuni anakmu, ampuni inilah, ampuni mertuamu, ampuni temanmu yang sudah menyakitimu. Itu kan jawabannya simpel. Tuhan bilang itu. Setelah dia lakukan pasti ada pemulihan. Cuma melakukannya itu yang agak susah. Itu kan, jadi kita datang kepada Tuhan sehingga kita menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Karena itu tetap bersukacita sekalipun tidak sesuai yang kita harapkan. Tetap bersyukur, tetap anggaplah kebahagiaan, keberuntungan ketika mungkin sedang dalam padang gurun. Mungkin hari ini kita sedang jalan dalam jalan Via Dolorosa. Sekalipun mungkin pasca sudah selesai, tapi kita sedang dituntun di dalam jalan Via Dolorosa, dalam kesulitan, dalam kesengsaraan. Tapi biarlah kita tetap mengambil
memandang itu satu kebahagiaan, satu keberuntungan, satu berkat bagi kita, sehingga kita tidak akan kehilangan damai sejahtera, tidak akan kehilangan sukacita, tapi kita menantikan Mesias yang akan menjemput kita kelak dan akan berkata kepada kita semua, marilah kepadaku, hai kamu yang setia, makanlah bersama dengan kamu. Kenapa? Kita tetap setia sekalipun tertatih, sekalipun berdarah-darah, sekalipun ada air mata di dalam mengikut Tuhan, tetapi tetaplah bersukacita, tetaplah bergembira, tetaplah bersyukur. Karena seperti saya katakan, inilah kado di Natal kita, yaitu kado Natal kita dikemas dengan kesulitan, dikemas dengan pencobaan, dikemas dengan dengan persoalan-persoalan hidup, entah itu sakit penyakit, itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun, itu semua dikemas untuk apa? Tuhan menyiapkan kita kado yang luar biasa. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan adalah kesulitan atau pencobaan apapun yang kita hadapi sekarang ini, tetaplah hadapi dengan kesabaran, hadapilah dengan ketekunan dan iman, dan tuntunan hikmat dari Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan pada siang hari ini mendorong kita untuk tetap bersukacita, tetap berbahagia, apalagi dalam suasana Natal. Saya pastikan semua kita sedang dalam suasana Natal, kalau orang masa Advent, ya kan? Masa Advent, masa menantikan, masa penantian kelahiran Kristus. Biarlah kita tetap hadapi dengan penuh sukacita, walaupun mungkin dompet kosong, walaupun mungkin ada hal-hal yang perlu diperjuangkan, tetap berbahagia, tetap bersukacita. Ayo kita angkat pujian. Ajaib tadi yang ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sambil berdiri, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sedang dalam tekanan-tekanan hidup, sehingga mungkin merasa tidak happy, merasa tidak bahagia, merasa tidak tenang oleh karena mungkin berbagai masalah rumah tangga, sakit penyakit, masalah anak dan sebagainya. Mari jika ingin didoakan, silakan maju. Kita akan doakan supaya kekuatan Tuhanlah yang memampukan Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, kelepasan. Kami hanya sebagai sarana, sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, impartasikan kekuatan dari surga,